Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Bapak-bapak subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mubarak ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqamahan untuk senantiasa tetap bergairah, bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada dasarnya kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir surah-surah pendek di juz Ammah. Kalau kita perhatikan surah demi surah yang sudah kita mudzakarahkan, ternyata satu surah dengan surah yang lain memiliki hubungan yang sangat kuat, memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga kita benar-benar dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pertemuan yang lalu kita telah mudzakarah tentang surah Al-Asr, di mana surah Al-Asr itu kandungannya bahwa setiap manusia dalam aktivitasnya itu rugi, kecuali 4 kelompok atau ketika ia memiliki 4 hal, yaitu iman, amal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebajikan, dan nasihat menasihati untuk tetap dalam kesabaran. Pada malam hari ini kelompok manusia yang rugi dalam hidupnya itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita tidak tergolong termasuk hamba Allah yang rugi itu. Mari kita sama-sama baca surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungkan makna dari surah At-Takatsur ini, kita perlu sambil merasa, tak cukup memaknai. Kalau memaknai artinya cepat kita hafal, memahami cepat kita paham, tapi merasakan kadang-kadang ini yang udah kita terasa, udah ada yang tidak terasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan, kum akan kalian, at-takatsuru at-tafakhur, oleh bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kita merasa sudah bersungguh-sungguh, padahal sejatinya kita belum serius. Masih banyak kita yang lalai. Lalai dari apa? Dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita lalai? Bermegah-megahan dengan dunia. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit di antara kita terlambat salat berjamaah. Bahkan
ada yang tidak sempat salat berjamaah, bahkan ada yang luput salatnya karena lalai. Yang membuat dia lalai kebanyakan dari sibuknya dia mengurus urusan harta benda dan anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bahwa dari 24 jam yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam sehari semalam, berapa lama kita pakai untuk beribadah kepada Allah? Walaupun tiap salat kita berjanji sama Allah, berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan seluruh hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Betul tak? Untuk Allah atau untuk keluarga atau untuk siapa? Maka kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Betapa banyak kita merasa tidak sempat membaca, memegang Al-Quran dalam sehari, walaupun cuma 1 halaman tak sempat. Tetapi memegang HP, membaca WA kok sempat. Bukan gak ada waktu. Nah, ini saya juga nampaknya. Nah, maka ini bukan saya ngajar Bapak Ibu, bukan. Ini kita sama-sama merenung betapa kita lalai. Betul lah. Kalau kita pergi tiba-tiba HP ketinggalan di rumah, bisa putar balik itu. Hah? Panik. Tapi begitu pergi Al-Quran tertinggal, memang gak dianggap dari awal. Mana lebih penting kira-kira, informasi di HP atau informasi di Al-Quran? Ini satu gambaran. Banyak kita merasa rugi ketika kita kehilangan harta, tapi tak merasa rugi ketika kita kehilangan salat berjamaah. Nah, ini bukan bab apa artinya ini. Artinya kita hafal semua. Ini bab rasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita ini, kamu ini telah banyak dibuat lalai oleh apa? At-tafakhur, at-takatsur, sibuk mencari harta, sibuk ngurus anak, lalu membuat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasa walaupun dia tidak sholat, tak merasa lalai, tak merasa rugi hidup ini. Ada orang dia merasa lalai dari melaksanakan sholat. Ada orang merasa lalai dari sholat yang utama seperti sholat berjamaah, sholat sunnah. Ada orang yang merasa lalai dalam sholatnya walaupun ia sholat berjamaah. Kita kira-kira masuk kelompok yang mana? Sudah merasakah kita lalai dari sholat sehingga tidak satu pun sholat kita tinggalkan? Kalau sudah, alhamdulillah, kita bisa naik pada tingkatan yang kedua. Ada terasa lalai kalau terlambat sholat berjamaah.
Oh, kita gimana lalai Pak, habis jadi Pak Imam nggak bisa terlambat. Nah, bisa naik ke tingkat yang ketiga, lalai salat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bab lalai ini bab rasa. Ada orang merasa rugi kalau saat salatnya ia merasa tidak khusyuk, udah merasa rugi benar. Ada orang merasa kalau dia itu meninggalkan salat yang utama macam salat berjamaah atau salat sunnah, dia merasa lalai. Maka ada orang merasa rugi kalau datang nyampe sini orang sudah qomat, nggak dapat takbir ihram. Ada yang slow aja, bahkan nggak peduli salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti mungkin pada saatnya kita akan ketemu dengan ayat tingkatan orang-orang yang beribadah itu, tingkatan orang-orang yang beramal saleh itu, dan konsekuensinya terhadap bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Maka minimal prioritas pertama kita ini, kalau kita mengingat hukum Islam ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah. Kalau tingkatan yang diperintah, maka tingkatan nomor 1 minimal kita merasa lalai jika meninggalkan yang wajib. Nah, apa yang wajib? Yang disepakati oleh ulama, salat 5 waktu. Kalau sudah aman dalam yang wajib, maka kita naik dalam hal yang sunnah. Jangan sampai kita ketinggalan salat sunnah. Kalau yang sunnah dapat kita raih, maka kita bisa naik pada tingkatan yang ketiga, bab yang mubah. Sehingga kalau orang yang sudah khawas itu ya, kalau bahasa ininya bisa lawan dari awam, umum, khusus, tapi orang khawas bisa bermakna orang yang selalu jaga pada tingkatan muraqabah. Maka dia akan berprinsip tidak ada satu waktu pun kecuali bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau tidak, maka ia merasa lalai. Maka yang penting bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana setiap waktu, setiap menit kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Apapun yang kita lakukan, kita niatkan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur. At-takatsur, at-tafakhur, bermegah-megahan membuat kita lalai. Makna yang kedua yang terkandung di sini adalah bahwa Islam membolehkan kita mencari kekayaan, mencintai anak-anak, silahkan, asal jangan berlebihan sampai membuat kita lalai beribadah. Itu maka kita bisa lihat dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk salat pada hari Jumat,
apabila azan Jum'ah sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Silakan beraktivitas, tapi kalau sudah azan, segeralah mengingat Allah. Jadi agama Islam tak melarang kita untuk mencari harta, untuk jadi orang kaya, silakan, tapi jangan sampai membuat kita lalai daripada ibadah kepada Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau salat telah selesai ditunaikan, ya silakan kembali ke tempat kerja masing-masing, bertebaranlah ke muka bumi ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperbolehkan. Yang tidak dibenarkan jika kesibukan itu membuat kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya anak kita mungkin pergi sekolah jauh atau pergi kerja jauh, kalau kita nelpon, diingatkan juga tentang itu. Kadang-kadang kita telepon keluarga, telepon anak, assalamualaikum nak, udah pada makan? Yang ditanya cuma bab makan, nggak ada pertanyaan udah sholat. Ini lupa kita mengingatkan. Itu juga kita ingatkan, ya, di samping makan yang lainnya, tapi bab ibadah juga kita ingatkan. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Banyak orang itu lalai beribadah kepada Allah disebabkan sibuk mengejar harta, sibuk mengejar karir, baru dia teringat ketika hatta dzurtumul maqabir, aidu fintum, sampai ia dimakamkan, dimasukkan ke dalam kubur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sekeras-kerasnya kita mencari harta, itu bukan harta kita. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang itu pada ngomong, berkata, mali, hartaku, hartaku. Dia merasa itu harta dia, maka dia bela mati-matian. Wa inna malahu mimmalihi salasun. Padahal sebenarnya dari harta itu kepunyaan dia cuma 3. Ada 3. Ini harus kita ingat betul. Jangan sampai tenaga habis, waktu habis untuk mengejar harta, tapi kita nggak tahu hak kita dari harta itu cuma 3. Mana? Yang pertama, ma'akala afna, apa yang telah ia makan dan itu akan habis. Habis jadi apa? Ya habis jadi keringat, habis jadi kencing, habis jadi BAB, habis dia. Jadi harta rezeki kita yang sebenarnya apa yang telah kita makan. Maka orang yang paling rugi ialah orang yang rajin bekerja, kerja, nabung, banyak duit dia pinjamkan ke orang. Edarkan duit 30 juta, balik berapa? Lalu yang dia makan apanya? Bunganya. Padahal harta dia sesungguhnya bukan yang 30 juta itu yang dia makan itu. Sayang, orang banyak duit perasanya, tetapi yang dia makan yang haram aja.
Mending kita yang kerja dapat sedikit-sedikit dan itu yang masuk masih aman. Hati-hati orang yang banyak duit. Sayang dia duitnya banyak, deposito dulu. Untung sekarang ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan konsepnya bagi hasil beneran. Mudah-mudahan beneran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak kita dengar ada yang guru, ada yang ahli agama tapi ngedarkan duit. Padahal rezeki dia sesungguhnya adalah apa yang dimakan. Udah banyak hartanya, yang dimakan pun tak bisa banyak. Kenapa ada banyak? Mau daging, kolesterol. Mau sayur, asam urat. Mau yang manis-manis. Yang dia minum air putih. Air putih itu tapi dari hasil korupsi juga jadinya. Mbak, ini perlu kita. Untuk apa nyari yang banyak-banyak itu? Bukan tidak boleh, tapi tolong dipikir waktu mencarinya dengan meninggalkan ibadah, dan ternyata harta itu juga bukan miliknya. Satu, harta yang miliknya adalah apa yang sudah dimakan, fa'abna, dan itu akan habis. Aula bisa. Yang kedua, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, fa'abla, dan itu akan usang. Ini kalau bahasa Pak Ustadz itu, rezeki dia satu, apa yang dimakan itu jadi benda busuk, apa yang dia pakai itu akan jadi lapuk. Apa yang kita gunakan, itulah harta kita yang asli. Pakaian, kendaraan, fasilitas apa yang mudah kita pergunakan, itu harta kita. Yang ketiga, ini yang ketiga, au tasaddaqa fa'aktana fa'abqa, apa yang disedekahkan maka itulah yang akan kekal. Kalau dihitung yang tiga ini dibagi tiga, harta kita banyak kemana ya? Banyak dimakan, banyak dipakai untuk fasilitas, atau banyak yang disedekahkan. Yang terakhir, wa ma siwa zalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain yang itu adalah fadhahibun wa tarikuhu linnas, maka selain yang tiga tadi akan pergi meninggalkannya untuk manusia. Dia tinggal mati. Bukan harta dia, deposito nggak bisa dibawa itu, nggak bisa bawa ATM ke dalam kubur, nggak bisa. Hadis ini bukan mengajarkan kita untuk malas bekerja, bukan. Tetapi kita pastikan bahwa serajin-rajinnya kita kerja, hendaklah jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita punya rezeki, dahulukan diri kita sendiri. Sayangi harta kita. Mana harta kita cuma tiga. Satu dipakai makan, ya nikmati rezeki itu. Ini saking rajinnya menabung, semua tak berani dibeli. Bukan hidup sederhana, bukan, takut itu berkurang tabungan dia. Sayang, capek-capek nyari tapi nggak ada orang model begitu. Di kampung dulu, bukan sini, di kampung. Di kampung nggak jauh beda ya. Ya Allah, ibu-ibu bukan bapak-bapak. Dia kalau sholat itu sudah sampai disebut-sebut sama warga, tak berapa tahun mukenanya nggak diganti-ganti sampai hitam-hitam begitu. Duit dia banyak. Takutnya membelanjakannya itu karena takut berkurang. Dimakan tidak. Terus ada yang dimakan apa? Ini bukan cerita kali cerita, bukan cerita bohong. Tapi nggak di sini ya, di kampung. Ikan tamban. Bapak tahu ikan tamban?
Kalau dia makan, sekali makan ikan tamban, bukan ikan tamban di sini. Saya dulu di kampung, jujur saya nggak tahu nama ikan segar, karena kampung kami jauh dari laut. Jadi yang kami tahu nama ikan tamban itu ikan yang udah diasinkan tapi agak lembek. Ikan apa nama di sini? Tapi asin betul. Kalau makan sedikit campur dengan nasi terasa betul. Satu potong, bukan satu ekor ikan, satu potong itu bisa untuk sehari, untuk sarapan digeret di atas nasi. Ini serius, ini serius. Hah? Pejel. Karena udah terasa duit banyak, nggak berani dimakan. Yang dimakan itulah. Udahlah pakaiannya sampai robek, nggak berani diganti, sampai orang tak nyaman untuk sholat dengan dia. Makannya begitu. Itu rezeki yang sebenarnya. Ke kota infak juga tak ada. Harta yang banyak untuk siapa? Dia hanya carikan orang lain aja itu. Nikmatilah makan, ya tapi jangan berlebihan. Tapi nikmati rezeki itu. Untuk makanan, untuk fasilitas, dan yang terakhir yang paling pokok adalah untuk bekal kita di akhirat kelak. Yang lain itu bukan harta kita. Kata Nabi, harta kita yang sesungguhnya cuma 3 itu. Yang dimakan, yang dipakai, yang diinfakkan. Yang lainnya entah harta siapa tak tahu. Entah nanti jadi harta anak tiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah kita dalam mencari harta dan mempergunakan harta. Nah, seringnya kita sadar ketika kita telah meninggal dunia di dalam kubur. Ada satu anggapan atau keyakinan di antara kaum muslimin bahwa azab kubur itu tidak ada, karena katanya tidak ada dalilnya yang qat'i. Nggak ada itu, cari di Al-Quran azab kubur. Itu bukan tentang azab kubur, nggak ada dibilang disiksa di kubur. Bagi kawan-kawan atau orang yang memiliki pemahaman seperti itu, kita mengajak untuk mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah, kata Nabi, kamu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara di akhir salatmu, akhir salat, akhir tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kadang-kadang kalau kita baca ada makmumnya batuk-batuk. Lama betul Pak imamnya ini salam. Ini disuruh sama Nabi baca yang 4 ini. Nah, dibaca, nggak apa-apa, panjangkan aja itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar setelah kita masuk ke dalam kubur. Maka ini bab rasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita merasa sensitif perasaannya kalau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada perasaan rugi kalau ketinggalan berjamaah, ada perasaan rugi kalau nggak sempat salat sunnah, ada perasaan rugi kalau nggak sempat baca Quran, ada merasa rugi kalau lupa amalan wirid kita tadi malam. Kalau itu tidak ada, inilah orang yang lalai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dari awal saya mengatakan ini bab rasa. Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, maka harta yang banyak itu tidak bisa menemani kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sejatinya harta dan anak-anak itu adalah ujian, cobaan. Karena yang paling banyak membuat kita lalai beribadah adalah karena yang dua ini. Ini kalau ada ibu-ibu banyak, maka kita mohon kepada Allah untuk orang tua kita. Karena orang tua kita banyak lalai beribadah gara-gara kita jadi anaknya. Ibu kita selalu terlambat sholat karena gendong kita, kita kencingi. Bapak kita banyak lalai beribadah karena sibuk nyarikan kita duit. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal ibadah beliau dan mengampuni segala dosa kelalaian beliau gara-gara kita waktu kecil. Dan kita jadi pelajaran ketika kita punya anak, jangan sampai keberadaan mereka membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, tapi kecintaan terhadap itu jangan membuat kita akan lupa kepada tugas kita kepada Allah. Jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamu. Kalla, dalam pembahasan yang lalu sudah kita sebutkan, apabila dalam Al-Quran ada kata kalla, maka itu adalah anggapan yang tidak benar, anggapan yang bohong. Jangan begitu. Inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan, jangan begitu. Jangan dibuat lalai oleh harta benda, oleh keluarga, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saufa ta'lamun, nanti kamu pasti akan ta'lamun, mengetahuinya. Pasti setelah kita di dalam kubur. Summa kalla saufa ta'lamun. Kok diulangi? Kata Imam Ibnu Katsir, saufa ta'lamun yang pertama peringatan bagi orang-orang kafir yang merasa hidupnya hanya di dunia, di akhirat itu nggak ada. Nanti kamu tahu. Kita udah percaya, Pak. Summa kalla saufa ta'lamun. Nanti kamu hai umat yang beriman juga akan tahu betapa ruginya kamu, betapa menyesalnya kamu atas lalainya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini peringatan bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang kafir yang tidak yakin akan kehidupan setelah mati. Nanti dia akan tahu. Apakah bisa Al-Quran itu khitab untuk orang yang kafir? Lah, Al-Quran ini kan turun pada zaman Nabi Muhammad, turun kepada Nabi Muhammad. Yang didakwahi oleh Nabi Muhammad kebanyakan orang kafir. Nah, ini peringatan. Artinya bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajarkan kepada kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang muslim dan juga orang yang belum dapat hidayah, orang kafir, bahwa kehidupan akhirat itu ada, kehidupan tempat untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Maka ketika akhir hayat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mendampingi. Nabi tak putus asa walaupun di dekat Nabi ya ada juga itu Abu Lahab, Abu Lahab ya, mendampingi, sama-sama saling mengarahkan kepada keyakinan masing-masing. Kalau ada keluarga kita
yang mungkin udah jauh dari aturan-aturan agama atau keluar dari agama, hendaklah kita ingatkan, jangan sampai dia lupa tentang ayat ini. Ketika nanti dia sudah mati, baru dia sadar ternyata apa yang dia yakini itu salah. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu pasti akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, law ta'lamun ilmal yaqin. Oh iya, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa keyakinan di dalam kubur itu akan lebih kuat dibanding keyakinan di dunia ini. Diumpamakan oleh para ulama, ingatan kita dalam hidup di dunia ini dengan nanti di alam kubur sama dengan dulu kita sebelum di dunia kan di alam rahim. Sekarang kita di dunia, kita merasa kehidupan yang asli itu bukan di alam rahim, di alam dunia ini. Ini alam nyata. Alam rahim kita lupa entah gimana bentuknya, tak sadar kita. Maka nanti di alam kubur perasaan kita persis seperti ini. Inilah kehidupan yang nyata di alam kubur itu. Alam dunia itu ternyata macam alam rahim kita sekarang. Tapi terasanya nanti setelah kita pindah alam. Karena itu di sana benar-benar kita yakin akan apa yang kita hadapi setelah kita meninggal dunia. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang ketika telah mati, ia mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar dia banyak berinfak, banyak bersedekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan sebelum kita mati Allah berikan kita taufik, hidayah dan inayah untuk selalu merasa bahwa kita ini butuh untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita hidup di akhirat. Apalagi hari ini ya, adalah kita sudah masuk bulan pertengahan bulan Rajab, nanti kita masuk bulan Sya'ban, lalu kita akan masuk di bulan Ramadan. Ini nampaknya tangga-tangga kita menuju kepada kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bab tentang keyakinan yang disebut dalam akhir surah ini sudah kita bahas ternyata dulu di awal ya walaupun nggak live waktu itu ya, tapi kita sudah bahas dan waktu kita juga sudah cukup, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Hanya kita sekali lagi saling mengingatkan, semoga Allah berikan kita rasa setiap kita lalai beribadah, Allah ingatkan kita, ya Allah, saya kurang ibadahnya, supaya hari demi hari kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.